Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natalia Deni Mariadi dengan NIM 4520012079, mahasiswa semester 4, kelas manajemen C, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brajawa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-9, ke-10, ke-11, 12, 13, dan ke-14. Pada pertemuan ke-9 diberi judul besar Produksi Costing, Job Order, dan Proses Costing. Pada pertemuan ke-9 diberikan dua soal latihan, yaitu soal latihan 5.2 dan soal latihan 5.3. Pada soal latihan 5.2 diberikan 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu membuat job order cost sheet untuk tiap pesanan pada akhir November. Kemudian yang kedua, menghitung saldo WIP 30 November. Dan yang ketiga, menghitung harga job ke-14. Kemudian pada soal latihan 5.3 ada 3 pertanyaan. Yang pertama, membuat diagram alur biaya produksi. Yang kedua, menyusun rincian biaya persediaan yang masih dalam proses. Dan yang ketiga, menyusun laporan harga pokok produksi untuk periode yang berakhir pada 31. Pada pertemuan ke-10 diberi judul besar Alokasi Biaya Departemen Pendukung dan Biaya Bersama. Pada pertemuan ke-10 diberikan soal latihan pada latihan soal 6.1, di mana pertanyaannya yaitu mengklasifikasikan beberapa pernyataan ke dalam departemen produksi dan departemen pendukung. Contohnya ada departemen produksi terdiri dari pemotongan, pengasahan, pengepakan, pemanasan, dan penyelesaian. Kemudian departemen pendukung terdiri dari pemrosesan data, penggajian, kendali mutu, kelistrikan, kepatuhan internal, kafetaria, personalia, penjaga waktu, dan pemeliharaan. Pada pertemuan ke-11 diberi judul besar Anggaran, Perencanaan, dan Pengendalian. Pada pertemuan ke-11 ada tugas latihan 7.1, di mana ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mencari 1 unit bisnis atau 1 unit sektor publik, kemudian menampilkan profil dari usaha, ikhtisar anggaran, pendapatan, dan biaya dalam 1 tahun terakhir, atau bisa juga data 3 tahun terakhir. Kemudian berikan juga beberapa kritikan penganggarannya. Yang kedua yaitu mempelajari dari berbagai sumber mengenai beyond budget gearing, definisinya, karakteristiknya, dan penerapannya, lalu dibuat dalam sebuah ringkasan. Latar belakang pemilihan usaha UMKM ini yaitu karena pada zaman sekarang ini minuman boba sangat meningkat di semua kalangan, peminatnya sangat meningkat di semua kalangan, dan pembuatannya yang tidak terlalu sulit, sehingga anak muda zaman sekarang itu banyak juga yang membuat usaha minuman ini. Lokasi UMKM ini ada di Jalan Sukamaju Raya nomor 8. Pertanyaan yang kedua yaitu definisi, karakteristik, dan implementasi penerapan beyond budget gearing. Definisi beyond budget gearing sendiri itu menurut terminologi resmi The Chartered Institute of Management Accountant atau SIMA adalah sebuah ide yang diperlukan perusahaan untuk bergerak melampaui
anggaran karena adanya kelemahan yang melekat dalam penganggaran, terutama bila digunakan untuk mengatur kontak. Bien budget gathering ini merupakan sebuah alat yang cukup fleksibel dan implementasinya tidak pernah membatasi pihak-pihak tertentu. Kemudian Bien budget gathering ini juga memiliki karakteristik yang didasari oleh konsep yang dapat memberikan prinsip bagi penerapannya dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Konsep ini diturunkan dari berbagai situasi manajemen yang mulai terjepit dengan perubahan saat ini. Konsep ini akan diajukan lebih dalam perbaikan-perbaikan pada hal-hal yang tidak mampu dikerjakan oleh budget di masa lalu. Implementasi penerapan Bien budget gathering ini di mana dinamika perubahan lingkungan yang cepat menyebabkan fungsi anggaran tradisional menjadi kurang optimal, sehingga diterapkannya mode penganggaran alternatif dengan metode lain. Misalnya melalui konsep Bien budget gathering ini dapat memberikan kebebasan bagi orang-orang yang mampu dari kontrak kinerja top down dengan batas tertentu untuk memperoleh sumber daya yang memadai secara konsisten dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Pada pertemuan ke-12 diberi judul besar Standar Costing, Perhitungan dan Kegunaan. Pada pertemuan ke-12 diberikan tugas dari halaman 91 sampai 93. Dapat memilih salah satu soal latihan. Soal latihan yang saya pilih yaitu soal latihan 8.2. Pertanyaannya yaitu hitunglah varian dalam DM, DL, dan OH. Menghitung varian material berdasarkan data dihitung actual price-nya itu ada $6,40 dibagi 6,10 pon sama dengan 1,05 per kaki, dan standar kuantitinya itu adalah 1,75 jam kali 1,50 unit output dengan jumlah 2,63 jam. Kemudian menghitung varian TK langsung berdasarkan dari data dihitung actual rate-nya itu $18 dibagi 1,75 jam didapatkan hasil 10,29 per jam dan standar hours-nya itu 1,75 jam dikali 280 unit output. Kemudian menghitung varian OH atau overhead-nya itu berdasarkan data standar hours-nya ada 1,75 jam dikali 280 unit output, dihasilkan varian overhead-nya yaitu 490. Kemudian menghitung varian OH tetap berdasarkan data standar hours-nya itu 1,75 jam kali 280 unit output menghasilkan 490. Pada pertemuan ke-13 diberi judul besar Desentralisasi, Kinerja dan Pelaporan Segmen 1. Kemudian pada tugas pertemuan ke-13 diberikan tugas yaitu membuat resume atau ringkasan materi dari halaman 95 sampai 99, minimal 1 lembar dan maksimal 2 lembar.
dengan judul besar Desentralisasi, Kinerja dan Pelaporan Segmen. Desentralisasi memiliki keputusan terdesentralisasi yang ditujukan adanya praktik otomatis pengambilan keputusan atau PK yang disebar, tidak berpusat di beberapa eksekutif puncak, dan desentralisasi ini efektif dan memerlukan segmen reporting. Kemudian pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center ini merupakan segmen bisnis yang manajer memiliki tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya. Pengukurannya memiliki sistem yang dapat mengukur informasi yang dibutuhkan membentuk suatu responsibility accounting system. Kemudian ada mengukur kinerja profit center atau GAAP yang mensyaratkan pelaporan laba rugi, memperhitungkan semua unsur biaya produksi baik variabel maupun tetap dengan tujuan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal. Konsep biaya variabel ini dianggap relatif lebih bernilai dalam pengambilan keputusan manajerial. Manfaat dari variable costing itu adalah manajemen dapat dengan mudah memahami data dari biaya variabel tersebut. Kemudian bagian D yaitu mengukur kinerja investment center. Terdapat dua alat ukur yang sudah sangat lazim digunakan dalam mengevaluasi kinerja investment center, yaitu Return on Investment atau ROI dan Residual Income atau RI. Cara meningkatkan ROI dilakukan dengan meningkatkan penjualan sehingga memicu laba dan menurunkan biaya operasional dan utilisasi aset operasional. ROI memiliki kelemahan. ROI belum cukup untuk mengukur strategi menyeluruh karena hanya berfokus pada ukuran finansial. Mengevaluasi investasi semata-mata dengan ROI bisa menolak peluang investasi secara keseluruhan. Adapun manfaat dari ROI adalah unit bisnis mampu memfokuskan pada ketertarikan penjualan, biaya atau beban, dan investasi yang mendorong biaya dan juga aset operasional. Sedangkan pengukuran RI berkembang dan salah satunya dimodifikasi dengan formulasi economic value. EVA didasarkan pada gagasan laba ekonomis, bahwa kekayaan hanya diciptakan ketika sebuah entitas dapat menutup biaya operasional dan modal. EVA disebut sebagai nilai tambah dalam ekonomis, bahwa pengukuran laba mempertimbangkan harapan penyedia dana melalui ukuran yang tertimbang struktur modal entitasnya. Pada pertemuan ke-14 diberi judul besar Desentralisasi, Kinerja dan Pelaporan Segmen 2. Pada tugas pertemuan ke-14, tugas pada halaman 106 dikerjakan soal latihan 9.1. Tugasnya yaitu pertanyaannya ada 3. Yang pertama, menghitung biaya persediaan menurut absorption costing dan variable costing. Kemudian yang kedua, menyajikan laporan laba rugi menurut kedua metode tersebut.
Dan pertanyaan yang ketiga yaitu dari kedua metode tersebut mana yang lebih sering digunakan dalam manajemen biaya dan apa alasannya? Jawaban yang pertama yaitu absorption costing. DM-nya ada 250 juta, DL-nya 200 juta, variabel OH-nya 100 juta, dan fix OH-nya ada 130 juta. Diperoleh biaya unit produksi cost-nya itu 680 juta. Total operation income-nya itu ada 1.572 juta. Kemudian menurut metode variable costing, DM-nya yaitu 250 juta, DL-nya 200 juta, variabel OH-nya 100 juta, dan total unit produksi cost-nya 550 juta. Total operation income-nya itu ada 1.578 juta. Pertanyaan yang ketiga, mengapa mana dari kedua metode tersebut yang lebih sering digunakan dan apa alasannya? Jadi yang lebih sering digunakan dalam manajemen biaya itu adalah metode absorption costing atau biaya tetap yang sebelumnya telah mengalami proses pada periode sebelumnya akan diakumulasikan kembali pada periode berjalan, karena pada metode ini beranggapan persediaan awal pada periode berjalan telah mengalami proses produksi pada periode sebelumnya, dan itu harus diperhitungkan pada periode berjalan. Sekian dari penjelasan saya mengenai tugas pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 yang telah saya kerjakan. Jika ada salah kata saat penyampaian penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.